Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Ekonomi Makro. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sandi Kurniawan dan teman saya ada Vivi Listiani dan Nurusobah Atfalia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Dalam ilmu ekonomi, ekonomi dibagi menjadi dua cabang, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas tentang unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga, yang di dalamnya berisi mengenai mekanisme pasar, perilaku konsumen, perilaku produksi, serta berbagai bentuk pasar. Sedangkan dalam ekonomi makro, teori ekonomi makro mempelajari tentang peristiwa atau masalah ekonomi secara keseluruhan atau secara agregat. Dengan kata lain, dalam ilmu ekonomi makro dijelaskan tentang perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakatnya dan pasar. Jadi, yang diperhatikan tidak lagi perusahaan dan harga suatu barang, tetapi produksi total dan tingkat perekonomian suatu negara. Analisis-analisis dalam teori ekonomi makro lebih global atau lebih menyeluruh sifatnya. Dalam ekonomi makro, yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha, dan perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan pada perekonomian. Sedangkan analisis-analisis dalam makroekonomi menerangkan tentang yang pertama, bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Yang kedua, masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian. Yang ketiga, peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Yang dimaksud dengan variabel keseluruhan, di mana ekonomi makro menjelaskan mengenai tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, jumlah uang yang beredar atau inflasi, investasi nasional, tingkat tabungan, tingkat harga umum, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Permasalahan dalam ekonomi makro. Di dalam ekonomi makro terdapat dua permasalahan, yaitu masalah jangka pendek atau stabilisasi dan masalah jangka panjang atau pertumbuhan. Di dalam masalah jangka pendek terdapat inflasi. Inflasi yaitu naiknya harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Kemudian yang ketiga, ada ketimpangan dalam neraca pembayaran. Kesenjangan antara jumlah perolehan dari ekspor dengan pembayaran untuk impor. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah jangka panjang atau pertumbuhan. Di dalam masalah jangka panjang terdapat pertumbuhan penduduk tinggi. Pertumbuhan penduduk yang besar bila diikuti dengan produktivitas yang tinggi, maka akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan, kemudian pada akhirnya mampu memperbaiki citra dan mutu hidup. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi berkaitan dengan tingkat investasi. Kemudian investasi berhubungan dengan tingkat tabungan masyarakat dan tingkat tabungan masyarakat berhubungan dengan pendapatan dan konsumsinya. Jadi apabila kapasitas produksi ditingkatkan, maka tabungan pun harus ditingkatkan pula agar investasi dapat ditingkatkan juga.
Tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Yang keempat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima, mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah dalam mengubah struktur dan jumlah pajak serta pengeluaran yang tujuannya untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, kebijakan sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan produk-produknya dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya bisa komentar di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.